Hai guys, welcome back di channel review Just Like Man. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah video review ya smartphone gadget yang ada di Indonesia, dan terutama di video kali ini yaitu Infinix Note 11 Pro. Seperti apa spesifikasi dan harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Infinix Note 11 Pro. HP ini cukup lama di Indonesia ya, rilisnya 2021 kemarin, tepatnya pada bulan November, jadi ya hampir 1 tahun HP ini di Indonesia, tapi masih worth it untuk di review di channel ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, rilisnya 2021 November kemarin. Lalu dimensi atau ukuran HP yang ditawarkan dari smartphone ini yaitu dengan tinggi 173 mili atau 17 cm, dengan lebarnya 78 mili atau 7,8 cm, dan juga ketebalannya 8,7 mili atau 0,87 cm, hampir 0,9 ya. Jadi HP ini ya untuk ukurannya cukup standar, tapi ketebalannya sedikit lebih tebal daripada HP-HP pesaingnya, dan juga beratnya hingga 209 gram. Jadi HP ini sedikit lebih berat daripada HP-HP pada standar umum atau umumnya ya, yaitu yang beratnya hanya 180 hingga 200 gram, tapi ini lebih berat sedikit tapi nggak terasa mungkin. Lalu build-nya sendiri atau keamanan yang atau durability dari HP ini yaitu bagian layar utama glass front ya, tapi tidak dicantumkan ini menggunakan Gorilla Glass apa, jadi kita asumsikan saja Gorilla Glass 3 atau 4 sepertinya ya, dari harga yang saya lihat juga. Lalu belakangnya menggunakan plastik, dan juga mohon maaf ini frame-nya atau rangkanya menggunakan plastik, dan juga belakangnya menggunakan plastik. Jadi Gorilla Glass di depan, belakangnya plastik, frame-nya plastik. Ya kalau HP ini tidak ringan ya, memang agak berat, tapi sudah menggunakan plastik semua, jadi ada sesuatu yang membuat HP ini berat. Tapi bukan karena bodinya sudah menggunakan plastik semua ya. Jadi untuk durability dari Infinix Note 11 Pro ini tidak terlalu bisa diandalkan karena menggunakan plastik semua kecuali layar utamanya. Lalu SIM-nya dual SIM, nano SIM, dual standby, jadi bukan hybrid. Displaynya sendiri masih menggunakan IPS LCD. Jadi kalian tidak bisa mendapatkan kemewahan, kontras warna, lalu tingkat kecerahan seperti yang dimiliki OLED, AMOLED, atau bahkan Super AMOLED. Tapi HP ini sudah bisa hingga 120 fps atau refresh rate-nya sudah 120 Hz. Jadi kalian bisa melihat video, game itu hingga 120 fps ya. Jadi itu sebuah nilai plus ya dari HP ini. Lalu size yang ditawarkan, ukuran dari layarnya atau displaynya sendiri sudah 6,9 inci, dimana HP di luar sana hanya 6,4 sampai 6,6 inci, tapi ini sudah 6,95 inci. Jadi HP ini layarnya besar sekali pastinya ya. Lalu resolusi masih standar, resolusinya yaitu 1080 kali 2460 pixel atau 2400an pixel, dengan PPI density-nya karena ukuran displaynya tadi besar lalu resolusinya kecil atau resolusi standar, jadi PPI density-nya semakin lebih kecil yaitu 387, di mana standarnya yaitu 395 hingga 405 ya. Lalu OS yang ditawarkan masih menggunakan Android 11, kemungkinan bisa di-upgrade hingga Android 12 ya. Lalu XOS dari Infinix-nya sendiri, chipsetnya MediaTek Helio G96 12 nanometer. Mungkin kalian yang belum tahu, ini hampir setara dengan Snapdragon 732G yang G-nya standar untuk gaming. Memang gaming ya, memang 732G generasi ke-7 Helio G96 ini memang setara dengan itu, tapi karena 12 nanometer atau 12 ini ya, itu ukurannya ya kalian tidak bisa ngegame lama-lama karena ukurannya besar, pasti tidak hemat baterai pastinya ya. Tapi karena ada memang untuk digunakan untuk gaming itu bisa sangat bisa sekali ya, gaming konvensional. Tapi yang untuk kelas berat itu mending jangan. Kalau gaming konvensional seperti Mobile Legends lalu PUBG seperti itu masih sangat bisa HP ini ya, dengan kualitas yang bagus atau kualitas ultra, tapi mungkin FPS-nya agak turun sedikit. Lalu CPU-nya octa-core 2x2,05 GHz Cortex A76 dan juga 6x2 GHz Cortex A55. GPU yang terintegrasi Mali G57 MC2. Lalu memorinya microSD masih ada, nilai plus juga dengan memori internal RAM-ROM-nya 4128 dan juga 8128 UFS 2.2. Jadi ada dua versi yaitu 4128 dan juga 8128.
Untuk penyimpanannya sendiri minimal ini yaitu 128 bukan 64 lagi, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menyimpan game-game berukuran besar ya di dalam HP kalian atau file-file berukuran besar seperti itu, jadi kalian nggak perlu khawatir seperti itu ya. Lalu main kameranya triple kamera yaitu 64 megapiksel wide, 13 megapiksel telefoto dan juga 2 megapiksel depth. Dengan fiturnya quad LED flash HDR panorama dan juga video outputnya 1440 30 fps. Jadi kita bisa simpulkan main kamera atau kamera utama dari Infinix Note 10 Pro ini sudah sangat bagus sekali. Dari triple kamera ya pasti fiturnya sangat bagus atau fiturnya lebih banyak daripada yang kamera-kamera biasa. Apalagi ini ada fitur yaitu yang wide, ada telefoto bahkan yang jarang dimiliki oleh banyak HP di luar sana, dan juga depth ini kalau kalian kenalnya itu kamera bokeh, jadi bisa ketajaman bidang atau kedalaman bidang seperti itu. Jadi untuk kalian suka jepret-jepret foto atau menggunakan kamera sebuah HP ini sangat cocok bagi kalian ya. Dengan selfie kameranya single kamera 16 megapiksel dengan video outputnya 1080 x 30 fps. Untuk selfie kameranya mungkin agak minim di bagian fitur ya, seperti itu. Lalu soundnya pasti ada ya, loudspeaker, dual speaker bagian atas dan bawah biasanya. Jadi untuk mendengarkan video audio seperti itu lebih bagus lagi, dan game lebih bagus lagi ya. Lalu 3,5 mm jacknya ada, lalu ada komunikasi WiFi pasti ada ya, Bluetoothnya masih pasti ada, GPS ada, NFC sayangnya tidak ada, jadi kalian nggak bisa menggunakan fitur NFC di HP Infinix Note 11 Pro ini. Lalu USB-nya Type-C 2.0. Fitur lainnya yaitu fingerprint side mount di bagian kanan atau kiri, accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Baterainya sendiri lithium polymer 5000 mAh, itu kompensasi dari chipsetnya tadi yang 12 nanometer, jadi diberi baterai 5000 mAh agar tidak terlalu cepat habis baterainya, karena yaitu 12 nanometer itu agak boros baterai meskipun bisa digunakan untuk gaming ya. Non removable, fast charging 33 watt. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian harga ya. Harga yang ditawarkan dari Infinix Note 11 Pro ini yaitu dari start 2 juta hingga 4 juta. Kalian bisa mendapatkan HP Infinix Note 11 Pro ini. Jadi, kalau di summary, Infinix Note 11 Pro ini merupakan HP dengan performa yang cukup bagus lah, karena hampir setara bahkan setara dengan Snapdragon 732G generasi ke-7 yang gaming, meskipun nanometernya tadi, transistornya tadi berukuran 12 nanometer, tapi dikompensasi dengan baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Yaitu yang pertama. Lalu displaynya memang IPS LCD ya, tapi sudah bisa 120 Hz, dimana mengalahkan banyak sekali pesaingnya yang bahkan ada yang OLED, AMOLED yang masih 90 Hz seperti itu. Lalu RAM-ROM-nya 4128 dan juga 8128 itu dengan harga 2-4 juta itu sudah sangat worth it ya bagi saya, dengan RAM-ROM yang segitu pastinya. Dan juga kamera yang pastinya kameranya itu ada triple kamera dengan fitur-fitur yang berbeda. Mungkin di bagian kamera utamanya sangat bagus, tapi untuk bagian selfie kameranya fitur minim, jadi ya agak netral ya saya untuk di bagian kamera seperti itu. Jadi untuk yang poin pentingnya performa, display, dan juga RAM-ROM-nya itu bagus sekali. Dan jika dikatakan apakah HP ini worth it untuk dibeli, tapi memang ada stigma Infinix Note itu, Infinix bahkan itu tidak awet ya, seperti mungkin itu kembali ke penggunanya atau kembali ke pemilik dari HP Infinix ini. Jadi kalau menurut saya ini worth it dibeli, worth it ya, cukup worth it. Oke, sekian video review Infinix Note 11 Pro ini dari Just Luckman. Bila ada salah kata mohon maaf, silakan kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, subscribe ke channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Lukman dari Just Luckman. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune di channel Just Luckman. Sampai jumpa dan bye-bye.